Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Mustahabbatus siyam, di antara hal-hal yang sangat dianjurkan di saat kita berpuasa. Di antara hal-hal yang paling dianjurkan di saat kita berpuasa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa. Idza tayaqqana as-sha'imu ghurub asy-syamsi wa dukhul waqti al-maghrib aftara. Apabila orang yang berpuasa itu sudah yakin, sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam dan waktu maghrib sudah masuk, aftara, maka sangat dianjurkan orang yang berpuasa tersebut langsung berbuka. Wala yantadhiru ila nihayatil adhani, dan jangan sampai menunggu sampai selesai azan. Awish syahadati, atau menunggu, ini dari mikrofon kan? Yang awish syahadati, atau menunggu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di dalam fikih, di dalam kitab fikih kita menyebutkan bahwa di antara kesunnahan di dalam berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka. Apabila kita sudah yakin matahari sudah tenggelam, azan sudah sampai, langsung aja berbuka. Tak ada usah menghadangi kobokan belum disuruh, tak ada usah menghadangi aku belum dapat, tak ada usah menghadangi kurma belum di. Yang penting apa yang ada di muka, minum. Apa yang kau dijemput, takut. Selama itu makanan, yang penting berbukanya itu. Tapi dengan syarat sudah yakin. Tapi apabila kita belum yakin, misal lampu mati, radio kada hidup, mikrofon kada hidup, sedangkan jam ini sudah menunjukkan jam setengah 7, tapi kita kada yakin. Lalu ujar kawan dihiga, pinanya sudah pang. Rupanya dihiga ini kada tahan dia lagi. Raum sudah penjenak, pinanya sudah pang. Sudah bismillahirrahmanirrahim, dijemputnya untuk sebiji teh segelas, apalagi imbah sudah tuntung merigat, imbah sudah merigat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gara-gara kawan membawa bencana di higa ini, ternyata azan hanyar orang azan, maka batal. Kami kada tahu. Kami ini korban kawan yang kelaparan di higa juga. Ada kawan batal. Nah, kita disunnahkan menyegerakan itu apabila yakin nyiumnya sudah, serene itu sudah, azan sudah. Nah, yakin kalau sudah, sunnah menyegerakan
berbuka. Tapi kalau kita belum yakin, hadangi. Nah, jadi harus kita kadang dipukul rata. Jadi harus dihadangi di situ. Nah, jadi kesunahan pertama menyegerakan berbuka puasa. Fa inna ta'jilal fitri barakah, karena menyegerakan berbuka puasa itu mendapatkan atau terdapat keberkahan. Yusannu an yakuna al-fitru ala rutabin, dan disunnahkan berbuka puasa menggunakan kurma rutab. Rutab itu kurma mangkal. Nah, itu rutab. Harganya larang. Disunnahkan berbuka puasa dengan rutab. Fa in lam yajid fa'ala syai'in khulwin. Apabila tidak ada kurma rutab, kurma biasa, maka disunnahkan berbuka dengan sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis, bingka, apalagi terang bulan, yakut, itu hambar, apalagi bingka berendam. Nah, itu kan manis-manis lah. Nah, hukumnya sunnah. Amunya kadidah pangjang. Fa'alal ma, sudah cukup minum banyu putih yang ada di hadapan. Yang penting kita sudah berbuka. Masalah makan karena makan itu belakangan. Yang penting kita batalkan dahulu puasa kita. Nah, sunnah itu. Takhirus suhur, dan yang kedua mentakhirkan mentakhirkan makan sahur. Artinya makannya itu dilambat-lambatkan. Misalnya dilambat-lambatkan ini sekitar jam 4:30 tuh sadar makan sahur. 4:30, jam 5 kurang seperempat itu makan sahur, karena masalah makan sahur ini diantara masalah yang kadang-kala kita pakai logika. Kalau hitung-hitungan akal, apabila kita bersahur jam 3, otomatis puasanya semakin panjang, pahalanya semakin itu kehendak kita kalau dah. Nah, tapi ujar Nabi kada. Malah ketika kita melambat-lambatkan bersahur menjelang imsak, nah maka itu malah pahalanya lebih banyak. Nah, sampai imsak itu bila imsak itu 10 menit sebelum subuh, sebelum azan. Wa min mustahabbatis siyam, dan di antara kesunahan di dalam berpuasa adalah tarkul hujri minal kalam, menjauhi ucapan-ucapan yang kada baik. Minal ghibati, di antaranya menggibah, menyembati orang. Wan namimati, adu domba. Wal kadhibi, dan berdusta. Selama bulan puasa stop, libur dahulu. Imbah puasa ampihan sudah, kada lagi. Jangan imbah puasa tak boleh pulang. Nah, jadi tarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang kada baik, itu sunnah hukumnya di dalam berpuasa. Walaupun hukumnya sunnah, tapi apabila kita tegawi ini bahaya. Bujur menggibah itu bukan termasuk dari pembatal puasa, ya. Namimah itu kada termasuk dari pembatal puasa, iya. Tapi dalam hakikat, secara hakikat, gibah, namimah, berdusta ini dapat membatalkan pahala puasa, yang artinya pahalanya puasanya secara syariat sah,
tapi secara hakikat nol, nilainya habis. Nah, disebabkan apa? Al-hujru minal kalam, mengucapkan kalimat-kalimat yang kada baik di saat berpuasa. Orangnya puasa hanya jam 10 Mai sudah. Siapa di 5 Mai kada tahu juga Mai jam 10 besokan. Nah, ini kita hati-hati bujur-bujur kata-kata selama kita berpuasa ini, jangan sampai hanya karena ucapan yang keluar dari lisan kita itu dapat menghapus seluruh nilai daripada kebaikan kita. Sayang. Lalu kita ini kan apa nih? Qobliyah subuh dapat, subuh berjamaah dapat, subuh ada yang menghormati pengajian hadir, ada yang sembahyang isyraq, sembahyang duha tegawi, zuhur asar sembahyang, habis itu di majelis taklim duduk, iya, sholat maghrib berjamaah, iya, berbuka puasa berjamaah, iya, membaca yasin berjamaah, iya. Banyak sudah pahala sunnah dilipat gandakan sama nang kaya pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Sudah kita dapat. Tapi karena ucapan kita yang kada bisa ditahan selama bulan puasa, selama di siang hari bulan Ramadan, nilainya bisa habis. Nah, sayang banget kita sudah menanam, sudah meracak manunya, benihnya, sudah kita merawat menjagai, sekalinya imbah hendak panen, sekalinya isinya pupung, benihnya bentar kosong. Nah, itu sama gambaran ibadah kita di bulan Ramadan. Apabila lisan yang kada bisa dijaga, bahaya pahala dari puasa kita bisa hilang. Nah, dia kalau ya, sudah aku badahi masak habang kalau aja. Aku besokan tadi mencium dah ini aku masak habang. Ya kalau bukaannya masak habang, nang kayak papian perasaan orang yang tukang masak dah. Yang tukang bukakan puasa nang kayak apa rasanya di saat makanannya itu di wadah. Sakit hati orang. Lalu mana pahala kita? Kurmanya ya, kurma tahun tadi yang dipakai sekalinya, mah disambatnya. Habis pahala kita seharian puasa. Agar-agarnya pindah hambar. Mau mendengar, ya mau dihikau pulang sakit hati orang yang tukang masak. Lalu pahala kita yang puasa menahan lapar seharian, kita membaca Al-Quran, kita yang hadir di majelis ilmu, yang kita yang sudah berzikir, bertasbih, membaca wirid macam-macam habis. Nah, maka al-hujri minal kalam, menjauhi ucapan-ucapan yang kada baik selama berpuasa ini di antara hal yang sangat dianjurkan. Dan di antaranya lagi wa min mustahabbatis siyam, di antara yang dianjurkan di saat kita berpuasa adalah al-iktsaru min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Khusus di bulan Ramadan, target 1 bulan 1 kali khatam. Sanggup kalau PRT lah, sanggup. Kalau yakin tahan, sini sanggup. 3 jam tahan. Hanya sehari puasa baca hayat. Angka pamunya khatam 30 juz luar biasa. Nyaman itu sebulan itu sekali khatam, bacicil. Ini nukar HP kawa bacicil, mengeridit kawa, nukar rumah kawa, mengeridit tanah kawa, mengeridit. Pas mengaji menghatamkan Al-Quran kada sanggup mengeridit.
rugi kalau imbah maghrib 2 lembar, imbah isya 2 lembar, 10 menit tuntung 2 lembar. Ya mana? 10 menit tuntung. Imbah subuh 2 lembar sampai 5 kali 2 berapa? 10 lembar pas sejus. Sekalinya puasanya 28 hari aja. Paksa itu menambahi bayar cicilan di akhir kan atau 6 juz langsung. Nah, cicil. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maulidan stop dahulu kita, baburdahan stop dahulu bulan Ramadan ini. Bulan Maulid ada bulannya, baburdahan ada saatnya. Bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, khusus untuk Al-Quran. Kan bulan Ramadan ini di dalam sejarah, bulan puasa ini di dalam sejarah sama seperti bulan-bulan yang lain. Sama seperti Zulhijjah, Zulqa'dah, sama, tidak bedanya. Tapi setelah Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan yang nilainya khairun min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Kemuliaan bulan Ramadan ini melebihi kemuliaan bulan-bulan yang lain disebabkan Al-Qur'annya itu. Kita kiasakan deh, kita kiasakan. Kemuliaan diri manusia tergantung berapa banyak Al-Quran ada di dalam hatinya. Kemuliaan seorang hamba terlihat berapa banyak Al-Quran keluar dari lisannya. Nah itu, berapa banyak huruf-huruf Al-Quran keluar dari lisannya, disitulah kemuliaan manusia. Kulit ulun sama dengan kulit pian, baju ulun sama lawan baju pian, makan ulun sama dengan makan pian. Tapi ketika di dalam diri pian ada Al-Quran, tenggorokan lisan pian lebih sering membaca Al-Quran dibanding ulun, maka pian jauh lebih mulia. Di mulianya itu di mana? Karena Al-Qurannya itu ada di diri pian. Makanya kan ajar-ajar Nabi, di dalam hadis Nabi itu lillahi ahlun, Allah mempunyai keluarga. Allah mempunyai keluarga. Lalu sahabat bertanya, siapakah keluarga Allah wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, keluarga Allah adalah ahlul Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang rancak membaca Al-Quran. Itulah keluarga Allah. Ulun, kulit ulun sama dengan kulit sidin, tapi sidin rancak membaca Al-Quran, ulun kada. Yang menjadi mulia itu ketika Al-Quran ada. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah khusus syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka kata ulama, dianjurkan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.